Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba berhenti, menatap ke belakang, dan bertanya dalam hati, mengapa dulu aku mengejar begitu banyak hal? Banyak dari kita sejak muda diajarkan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Punya rumah besar, tabungan tebal, perhiasan, dan status sosial dianggap sebagai tiket menuju masa tua yang tenang. Namun saat usia melewati 70 tahun, banyak orang baru menyadari satu kenyataan pahit. Harta hanya mampu membeli kenyamanan, bukan ketenangan. Ada yang rumahnya luas namun sunyi, ada yang hartanya banyak tapi tidak punya teman bicara, dan ada yang hidup berkecukupan tapi hatinya kosong karena merasa tidak dibutuhkan. Di usia senja, ternyata yang paling dirindukan bukan lagi benda, tetapi rasa damai, dicintai, dan berarti. Sebelum kita jauh melangkah, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sebentar. Tuliskan di kolom komentar, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di kota mana? Dari Jakarta, Medan, Aceh, Yogyakarta, Kalimantan, atau mungkin di kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan saling menyebutkan daerah, kita seperti sedang duduk bersama di ruang tamu sederhana. Berbagi cerita dengan hangat. Terima kasih juga karena terus mendukung channel Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjaga martabat, kesehatan, dan kebahagiaan di usia senja. Banyak lansia merasa terlambat menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang masih bisa kita syukuri. Ketika rambut sudah memutih dan kehidupan berjalan lebih pelan, barulah terlihat jelas mana yang benar-benar bernilai. Senyuman anak yang tulus, tubuh yang masih mampu bangun sendiri, secangkir teh hangat di pagi hari, atau obrolan ringan dengan tetangga, hal-hal kecil seperti inilah yang membuat hati terasa hidup. Bagi yang berusia 60 atau 70 tahun hari ini, kesadaran ini penting, karena kebahagiaan harus dipersiapkan bukan ditunggu. Izinkan saya bercerita tentang Pak Harun, 74 tahun, yang dulu hidup sangat berkecukupan. Rumahnya megah, mobilnya lebih dari satu, dan ia bangga bisa memberi apapun untuk keluarganya. Tetapi setelah istrinya meninggal dan anak-anak jarang pulang, ia berkata, rumah ini terlalu besar, tapi hati saya terlalu sepi. Ia baru benar-benar merasakan bahwa harta yang dulu ia kejar mati-matian tidak mampu membeli satu hal yang paling ia butuhkan, kebersamaan dan ketenangan batin. Cerita Pak Harun adalah cermin bagi banyak lansia yang merasa punya semua, tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Segmen ini adalah pintu pembuka menuju perjalanan kita. Di video ini kita tidak akan berbicara tentang cara menjadi kaya di usia tua. Yang akan kita bahas adalah 5 kunci bahagia di usia 70+ tanpa harus memiliki banyak harta. Di segmen berikutnya kita akan membahas kunci pertama, kekayaan yang sering diabaikan padahal nilainya jauh lebih tinggi dari emas. Kesehatan yang membuat kita tetap mandiri. Bapak dan Ibu, kunci pertama untuk bahagia di usia 70 tahun ke atas bukanlah harta, melainkan kesehatan yang membuat kita tetap mandiri. Di usia senja, kemampuan sederhana seperti bangun sendiri dari tempat tidur, mandi tanpa bantuan, makan tanpa disuapi, atau berjalan ke halaman rumah, adalah bentuk kekayaan yang nilainya tidak bisa dihitung. Banyak orang tua baru menyadari betapa berharganya hal-hal kecil ini ketika tubuh mulai melemah. Dulu saat muda, kita sering mengabaikan tubuh karena merasa kuat. Namun kini, setiap langkah terasa lebih berat, dan tubuh mulai menagih hutang dari kebiasaan masa lalu. Sehat bukan berarti harus bebas penyakit sepenuhnya. Di usia lanjut wajar jika ada keluhan pada lutut, tekanan darah, atau stamina menurun. Namun bahagia di usia senja bukan soal tidak pernah sakit, tetapi tentang bagaimana tubuh tetap cukup kuat untuk melakukan aktivitas dasar, tanpa selalu bergantung pada orang lain. Saat kita masih bisa mengurus diri sendiri, ada rasa bangga dan martabat yang terjaga. Sebaliknya, ketika setiap aktivitas membutuhkan bantuan, sering muncul rasa tidak enak hati, merasa merepotkan, atau bahkan merasa tidak berguna. Padahal, Bapak dan Ibu sudah berjuang begitu lama di masa muda, maka masa tua seharusnya menjadi masa untuk tetap merdeka, menjalani hidup. Izinkan saya berbagi cerita tentang Bu Rukmini, 72 tahun. Ia bukan orang kaya, tetapi selalu terlihat ceria. Pagi hari ia menyapu halaman, menyiram bunga, lalu berjalan pelan mengelilingi gang rumahnya. Saat teman-temannya bertanya mengapa ia begitu rajin bergerak, ia tersenyum dan berkata, "Saya ingin bisa ke kamar mandi tanpa bantuan sampai akhir hidup saya." Jawaban sederhana tapi penuh makna. Bu Rukmini sadar, martabat lansia ada pada kemampuan merawat dirinya sendiri. Kebahagiaan bukan dari kemewahan, tetapi dari perasaan bahwa dirinya masih mampu, masih berguna, dan tidak menyusahkan anak-anak. Menjaga kesehatan di usia tua tidak perlu mahal atau rumit. Cukup lakukan hal-hal kecil tapi konsisten. Seperti minum air putih cukup,
berjalan 10-15 menit setiap pagi, makan lebih banyak sayur dan protein, serta mengurangi makanan yang terlalu manis atau asin. Tidak perlu memaksakan olahraga berat. Gerakan ringan di rumah seperti peregangan, berdiri dan duduk dari kursi berulang, atau berjalan di halaman sudah cukup untuk menjaga kekuatan otot dan sendi. Dan jangan lupakan kesehatan mental. Kurangi memikirkan hal yang tidak bisa diubah. Pilih ketenangan daripada amarah. Karena pikiran yang damai sering menjadi obat yang tidak dijual di apotek. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu setuju bahwa kesehatan adalah emas di usia senja, bantu sebarkan video ini agar semakin banyak orang tua tersadarkan sebelum terlambat. Kadang satu video sederhana bisa menyelamatkan kualitas hidup seseorang di usia tua. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kunci kedua. Sesuatu yang jauh lebih mahal daripada harta dan tidak bisa dibeli. Hubungan hangat yang membuat hati tetap hidup. Bapak dan Ibu, setelah kesehatan, kunci kebahagiaan berikutnya di usia senja adalah hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak orang tua masih berpikir bahwa selama tubuh sehat dan kebutuhan terpenuhi, hidup akan tenang. Namun kenyataannya, tubuh bisa kuat tetapi hati terasa rapuh jika tidak memiliki seseorang untuk diajak berbagi. Kesepian adalah penyakit yang tidak terlihat, tapi sangat menyakitkan bagi orang tua. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kesepian di usia lanjut sama berbahayanya dengan merokok, karena dapat mempercepat melemahnya daya tahan tubuh dan memicu stres. Yang sering disalahpahami adalah kesepian tidak selalu terjadi saat seseorang tinggal sendirian. Ada orang tua yang tinggal bersama keluarga, namun tetap merasa sendiri. Mereka makan bersama, tetapi tidak berbicara. Mereka satu rumah, tetapi jarang saling menyapa. Kesepian bukan tentang ada atau tidaknya orang di sekitar, tetapi tentang ada atau tidaknya kehangatan dalam hubungan. Hati baru merasa hidup ketika ada percakapan tulus tawa kecil, atau sekadar mendengar seseorang berkata, "Ibu, bagaimana hari ini? Ayah sudah makan?" Kata-kata sederhana yang membuat hati merasa dilihat dan dihargai. Saya teringat cerita Pak Mulyono, 75 tahun. Ia tinggal bersama anak dan cucunya. Tetapi setiap malam ia hanya duduk di teras sendirian sambil menatap langit. Ketika ditanya mengapa ia tidak bergabung di ruang keluarga, ia menjawab pelan, "Mereka sibuk dengan dunianya. Saya tidak ingin mengganggu." Betapa banyak orang tua yang merasakan hal serupa. Mereka tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap sensitif, sehingga memilih diam. Padahal seringkali anak dan cucu bukan tidak peduli, mereka hanya tidak menyadari bahwa orang tua membutuhkan perhatian, bukan hanya tempat tinggal. Hubungan hangat tidak selalu harus datang dari keluarga. Tetangga yang ramah, sahabat lama yang masih menyapa, atau komunitas kecil tempat kita berbagi cerita, juga dapat menjadi sumber kebahagiaan. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan hal sederhana, menyapa lebih dulu, mengucapkan terima kasih, atau mendengarkan cerita orang lain. Sikap kecil seperti ini membuat kita tetap terhubung dan merasa masih menjadi bagian dari lingkungan. Karena pada akhirnya, manusia diciptakan dengan kebutuhan untuk merasa dibutuhkan dan dicintai. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke kunci ketiga, yang sering membuat lansia merasa hidup kembali meski usia sudah senja. Memiliki aktivitas dan makna hidup agar hari tak terasa kosong. Karena meski tubuh sehat dan ada keluarga, jika hari-hari terasa hampa, kebahagiaan tetap sulit diraih. Bapak dan Ibu, kesehatan dan hubungan hangat saja belum cukup untuk membuat hari-hari di usia 70 plus terasa bahagia. Banyak orang tua yang tubuhnya masih kuat dan tinggal bersama keluarga, tetapi tetap merasa hampa, karena tidak lagi memiliki aktivitas yang membuat hidup terasa berarti. Setelah pensiun dan anak-anak berkeluarga, sebagian orang tua merasa tidak punya peran lagi. Padahal, rasa berarti itu penting sekali agar hati tidak mudah sedih atau merasa tersisih. Aktivitas bermakna adalah bahan bakar jiwa, hal yang membuat kita bangun pagi dengan semangat, bukan sekadar menunggu waktu berlalu. Yang dimaksud aktivitas bermakna tidak harus sesuatu yang besar atau melelahkan. Justru kegiatan sederhana yang dilakukan dengan hati sering memberi kebahagiaan lebih dalam. Misalnya, merawat tanaman di halaman, memasak menu kesukaan cucu, ikut senam lansia, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Ada pula yang menemukan makna dalam berbagi ilmu, mengajar mengaji, membantu anak-anak belajar membaca, atau membimbing generasi muda dengan nasihat yang menenangkan. Saat kita merasa berguna, sekecil apapun kontribusinya, hati akan terasa lebih hidup. Karena salah satu kebutuhan terbesar manusia, terutama di usia senja, adalah merasa dibutuhkan. Izinkan saya berbagi kisah tentang Oma Lilis, 71 tahun. Setelah suaminya wafat, ia merasa hari-harinya kosong dan sepi.
Setiap pagi ia hanya duduk menatap jendela tanpa tahu harus melakukan apa. Suatu hari cucunya berkata, "Oma, ajari aku bikin kue seperti yang Oma buat dulu." Permintaan sederhana itu mengubah hidupnya. Oma Lilis mulai menghabiskan waktunya di dapur, mencoba resep lama, dan akhirnya berbagi kue dengan ibu-ibu di lingkungan. Kini, setiap sore rumahnya dipenuhi tawa anak-anak yang menunggu kue hangat. Ia berkata, "Rasanya seperti saya hidup kembali." Dari kisah ini kita belajar, yang menghidupkan jiwa bukan besarnya aktivitas, tetapi adanya tujuan yang membuat kita merasa berarti. Jika Bapak dan Ibu merasa segmen-segmen ini bermanfaat, mohon bantu bagikan video ini agar lebih banyak orang tua bisa merasakan kembali makna hidupnya. Satu tombol share mungkin terlihat kecil, tetapi bisa menjadi cahaya bagi lansia lain yang merasa sendirian dan tidak berdaya. Di segmen selanjutnya, kita akan masuk pada kunci keempat, yang menjadi sumber ketenangan terdalam, terutama ketika dunia terasa sunyi, kedekatan dengan Tuhan, dan ketenangan batin. Bapak dan Ibu memasuki usia senja, dunia terasa semakin pelan. Keramaian yang dulu memenuhi hidup perlahan mereda. Anak-anak punya kehidupan sendiri, sahabat satu persatu dipanggil oleh Tuhan, dan malam terasa lebih sunyi. Di fase inilah banyak lansia mulai menyadari bahwa sumber ketenangan sejati tidak datang dari manusia, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Harta bisa habis, teman bisa pergi, tubuh bisa melemah, tetapi hubungan dengan Sang Pencipta adalah tempat kita pulang saat hati tidak tahu harus bersandar pada siapa lagi. Semakin usia bertambah, semakin kita membutuhkan pelukan yang tidak terlihat, namun menenangkan, pelukan dari keimanan. Kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari banyaknya ritual, tetapi dari ketulusan hati yang berserah. Ada orang yang mampu membaca banyak buku agama, tetapi hatinya gelisah dan mudah marah. Ada pula yang ibadahnya sederhana, namun wajahnya selalu teduh dan ucapannya menyejukkan. Hati yang dekat dengan Tuhan cenderung lembut, mudah memaafkan, dan menerima hidup apa adanya, karena ia percaya bahwa segala sesuatu terjadi bukan tanpa sebab, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, terutama yang memanggilnya dalam keadaan lemah. Kedekatan spiritual seperti ini menjadi pondasi agar lansia bisa menjalani hari dengan tenang, bukan dengan ketakutan. Saya teringat cerita seorang kakek bernama Pak Yusuf, 78 tahun. Hingga kini ia tinggal sendiri setelah istrinya wafat, dan anak-anaknya merantau. Namun setiap kali ditanya apakah ia merasa sepi, ia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya tidak sendiri. Kalau hati saya gelisah, saya bicara dengan Tuhan. Kalau saya rindu istri saya titipkan doa dalam sujud. Tuhan itu dekat, nak. Ia selalu mendengarkan." Pak Yusuf mungkin tidak kaya, tetapi wajahnya damai dan matanya teduh. Kata-katanya mengajarkan kita bahwa kedekatan dengan Tuhan membuat kesepian berubah menjadi keheningan yang menenteramkan. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan tidak harus rumit. Cukup lakukan hal-hal yang ringan tetapi konsisten. Bangun pagi dan ucapkan syukur, membaca beberapa ayat suci sebelum tidur, berzikir ketika hati resah, atau meluangkan waktu sejenak di sore hari untuk merenungkan nikmat Tuhan. Doa tidak harus panjang, yang penting tulus. Ketika hati punya pegangan spiritual yang kuat, cobaan terasa lebih ringan, kehilangan terasa bukan akhir, dan setiap hari terasa seperti anugerah, bukan beban. Karena iman membuat kita yakin bahwa hidup kita masih berarti di mata Tuhan, bahkan jika dunia tidak lagi memperhatikan. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke kunci kelima, kunci terakhir yang menjadikan hidup lansia penuh makna dan dikenang dengan cinta, bukan harta. Jejak kebaikan dan keteladanan yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama kita bertahan, tetapi tentang jejak apa yang kita tinggalkan. Banyak orang tua merasa sedih karena tidak bisa memberikan rumah, tanah, atau uang dalam jumlah besar kepada anak-anaknya. Padahal, warisan terbaik bukanlah harta, melainkan keteladanan dan kebaikan hati yang akan dikenang sepanjang hidup oleh anak, cucu, bahkan orang lain. Harta bisa habis, rumah bisa dijual, tetapi nilai-nilai hidup yang kita tanamkan akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah warisan yang tidak akan lekang oleh waktu atau keadaan. Jejak kebaikan tidak harus berupa sesuatu yang besar. Justru tindakan sederhana yang dilakukan dengan ketulusan seringkali meninggalkan kesan paling dalam. Ketika orang tua menjaga tutur kata, bersikap sabar, tidak membicarakan keburukan orang lain, dan tetap rendah hati meski sudah banyak pengalaman, anak-anak akan meniru tanpa perlu diperintah. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi cara kita bersikap setiap hari adalah pendidikan terbaik bagi keluarga. Anak-anak mungkin lupa apa yang kita nasihati,
tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan cinta dan kesabaran. Saya ingin berbagi kisah singkat tentang Mbah Wati, 42 tahun, yang hidup dengan sangat sederhana. Ia tidak meninggalkan harta, tetapi ia meninggalkan nama baik yang menjadi kebanggaan keluarganya. Setiap orang yang mengenalnya berkata, Mbah Wati itu orang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Ketika Mbah Wati wafat, banyak tetangga datang bukan karena ingin menghormati karena kaya, tetapi karena ia pernah menyentuh hati mereka. Ada yang pernah ia bantu saat kesulitan, ada yang pernah ia hibur di saat sedih, dan ada yang mengingat nasihatnya yang lembut. Itulah bukti bahwa keteladanan adalah warisan yang paling bermakna. Jika Bapak dan Ibu merasa bahwa pesan ini penting untuk banyak orang tua di luar sana, bantu sebarkan video ini agar lebih banyak keluarga tersadarkan bahwa menjadi orang tua yang dikenang bukan soal banyaknya uang yang ditinggalkan, tetapi tentang kebaikan yang diwariskan. Satu tindakan kecil berbagi video ini mungkin menjadi awal perubahan cara pandang seseorang tentang arti menjadi orang tua di usia senja. Setelah segmen ini, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Merangkai semua kunci tersebut agar menjadi panduan yang utuh dalam menjalani usia 70 tahun ke atas dengan damai dan bermartabat. Di segmen berikutnya kita akan mulai memasuki bagian peneguhan, bagaimana menggabungkan kelima kunci ini menjadi gaya hidup yang membuat hari-hari terasa lebih ringan dan bermakna. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas 5 kunci penting untuk bahagia di usia 70+. Kesehatan, hubungan hangat, aktivitas bermakna, kedekatan dengan Tuhan, dan jejak kebaikan. Namun 5 kunci ini tidak akan memberi hasil jika hanya dipahami, tanpa dijadikan kebiasaan. Banyak orang mengangguk saat mendengar nasihat, tetapi kehidupan sehari-hari tidak berubah. Padahal, kebahagiaan di usia senja tidak datang dari pengetahuan, melainkan dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Rahasianya terletak pada konsistensi, bukan pada kesempurnaan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi gaya hidup. Bagaimana menyatukan kelima kunci ini? Mulailah dari rutinitas harian yang sederhana. Bangun pagi dengan bersyukur untuk menjaga hati dekat dengan Tuhan. Lakukan gerakan ringan, 5-10 menit, agar tubuh tetap kuat dan mandiri. Sisihkan waktu untuk menyapa anak, teman atau tetangga. Meski hanya satu pesan singkat, isi sebagian hari dengan kegiatan yang membuat hati hidup, seperti membaca, berkebun, menjahit, berdoa, atau berbagi ilmu. Dan sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, kebaikan apa yang sudah aku lakukan hari ini? Bila kita menjalani hari dengan kesadaran seperti ini, 5 kunci tadi akan menyatu menjadi karakter yang menenteramkan. Saya teringat cerita Bu Aminah, 76 tahun, yang dulu sering merasa hidupnya datar dan tidak bermakna setelah pensiun. Ia mencoba menerapkan 5 langkah kecil setiap hari. Pagi bergerak, siang bersapa, sore bersyukur, malam berdoa, dan setiap hari berbuat kebaikan meski hanya satu. Ia tidak berubah seketika. Namun setelah 3 bulan ia berkata, saya tidak tahu kapan tepatnya hidup saya berubah, tapi sekarang hati saya lebih damai. Inilah bukti bahwa perubahan besar bermula dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa tekanan. Tidak perlu memaksakan diri. Cukup mulai dari satu langkah yang paling mudah. Penting juga untuk tidak menjalani semua ini sendirian. Jika Bapak dan Ibu punya sahabat sebaya atau keluarga yang bisa diajak berjalan bersama, akan lebih ringan rasanya. Misalnya, sepakat untuk berjalan pagi 3 kali seminggu, membuat grup kecil saling mengingatkan salat atau doa malam, atau berbagi resep sehat dan murah untuk lansia. Kebersamaan seperti ini membuat perjalanan menuju kebahagiaan terasa hangat, karena kita tidak sedang berjuang seorang diri. Ingat, kebiasaan baik lebih mudah terbentuk ketika ada orang lain yang ikut menjaga semangat kita. Di segmen berikutnya, kita akan masuk pada bagian penting untuk memperkuat tekad. Bagaimana menghadapi hambatan dan rasa malas, agar 5 kunci ini tidak hanya berjalan seminggu, tetapi menjadi kebiasaan seumur hidup. Karena tantangan terbesar bukan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi menjaga diri agar tetap melakukannya, terutama di usia senja ketika energi tidak lagi sekuat dulu. Sampai di tahap ini Bapak dan Ibu mungkin mulai berpikir, saya paham semua yang disampaikan, tapi kok sulit ya memulainya? Tenang, itu wajar. Di usia senja, tubuh tidak sekuat dulu, pikiran cepat lelah, dan terkadang semangat naik turun. Justru disinilah letak tantangannya. Banyak lansia tahu apa yang baik untuk dirinya, tetapi kalah oleh rasa malas, rasa tidak mampu, atau pikiran, untuk apa memulai, saya sudah tua. Padahal justru karena kita sudah memasuki usia senja,
Setiap langkah kebaikan untuk diri sendiri, nilainya jauh lebih besar. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat membuat sisa hidup terasa jauh lebih ringan dan bahagia. Hambatan terbesar bukanlah tubuh atau usia, melainkan pikiran. Banyak orang tua memulai dengan semangat, lalu berhenti setelah 1-2 hari, karena merasa tidak langsung melihat hasil. Kuncinya adalah mulai pelan dan nikmati prosesnya. Jangan paksa diri berjalan 30 menit jika 5 menit saja cukup untuk awal. Jangan menyesal jika hari ini hanya berhasil melakukan satu kebaikan kecil. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Berilah diri sendiri penghargaan untuk setiap langkah, sekecil apapun. Ingat, tidak ada kata telat, karena yang terlambat adalah mereka yang tidak memulai sama sekali. Saya ingin berbagi kisah Pak Darmin, 72 tahun, yang dulu sering merasa malas bergerak dan hanya berbaring menonton televisi seharian. Setelah mendengar ceramah tentang pentingnya menjaga diri, ia mulai dari langkah sangat sederhana. Setiap iklan TV, ia berdiri dan berjalan keliling ruang tamu selama 1 menit. Setelah sebulan, ia mulai menambah waktu menjadi 5 menit pagi dan sore. Hasilnya, ia merasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan wajahnya terlihat lebih segar. Ketika ditanya apa rahasianya, ia menjawab, "Saya mulai dari yang saya mampu, bukan dari yang saya inginkan." Itu kalimat yang sangat penting untuk kita renungkan. Bapak dan Ibu juga tidak perlu menghadapi perjalanan ini sendirian. Bila video ini membawa manfaat, silakan bagikan ke teman sebaya, keluarga, atau grup WhatsApp. Bukan untuk mencari popularitas, tapi agar semakin banyak lansia yang menyadari bahwa bahagia di usia senja itu bisa dipelajari dan dilatih bersama. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan panduan lembut seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak perlu sekarang, lakukan hanya jika merasa video ini membuat hati terasa lebih ringan. Kami ingin menjadi teman perjalanan, bukan sekadar tontonan. Pada segmen berikutnya, kita akan menyelami satu kebenaran yang sering dilupakan. Bahwa kebahagiaan di usia tua bukan datang dari luar, tetapi tumbuh dari cara kita memandang hidup. Kita akan belajar mengubah cara berpikir agar hati tidak mudah terluka dan tetap bahagia meski keadaan tidak selalu sesuai keinginan. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang sering membuat lansia merasa sedih di usia senja. Harapan yang tidak sesuai kenyataan. Banyak orang tua merasa kecewa karena anak tidak seperti yang dulu dibayangkan. Kehidupan tidak berjalan seperti rencana, atau tubuh tidak lagi mampu seperti dulu. Padahal semakin kita memaksa hidup sesuai keinginan, semakin berat hati menjalaninya. Kebahagiaan bukan datang dari dunia yang berjalan sesuai harapan, tetapi dari hati yang mampu menerima dan melihat sisi baik dari setiap keadaan. Ketika cara pandang berubah, beban hidup ikut mengecil. Betapa banyak lansia yang sebenarnya hidup cukup, sehat dan tidak kekurangan, tetapi merasa menderita hanya karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Temannya dijenguk anak setiap minggu, sementara ia jarang. Tetangganya mendapat bantuan dari keluarga, sementara ia tidak. Padahal kita tidak pernah tahu cerita lengkap di balik hidup orang lain. Setiap keluarga punya ujian masing-masing. Setiap anak punya tanggung jawab berbeda. Membandingkan hidup hanya membuat hati tidak adil pada diri sendiri. Bahagia akan jauh lebih mudah diraih jika kita fokus pada apa yang masih ada, bukan pada apa yang hilang. Saya pernah bertemu seorang nenek di usia 80 tahun yang hidup sendirian. Ketika ditanya apakah ia merasa sepi, ia tersenyum dan berkata, "Saya tidak sendiri. Tuhan menemani saya. Dan saya punya diri saya sendiri untuk saya bahagiakan." Kalimatnya terdengar sederhana, tetapi penuh makna. Ia memilih untuk melihat hidup dari sudut yang terang, bukan yang gelap. Banyak dari kita bisa belajar darinya. Kadang bukan hidup yang berat, tetapi cara kita memikirkannya yang membuatnya terasa berat. Bila hati dilatih untuk menemukan syukur dalam hal kecil, hidup akan terasa lebih ringan meski keadaan tidak sempurna. Mengubah cara pandang bukan berarti kita menolak kenyataan. Justru ini tentang menerima tanpa menyerah. Bila anak jarang pulang, kita bisa memilih untuk berbahagia dengan video call singkat dan mendoakan mereka dalam sujud. Bila tubuh mulai lemah, kita bisa memilih bersyukur karena masih bisa bergerak meski pelan. Bila harta sedikit, kita bisa memilih untuk melihat bahwa sedikit itu cukup jika hati lapang. Hati yang damai bukan milik mereka yang punya segalanya, tetapi milik mereka yang berdamai dengan apa yang ada. Inilah seni bahagia di usia senja. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini sebagai pengingat indah bagi Bapak dan Ibu. Bukan untuk dihafal, tetapi untuk dijadikan teman hidup. Kita akan menutup dengan doa, harapan dan langkah sederhana agar Bapak dan Ibu dapat menjalani usia 70 tahun ke atas dengan hati yang ringan,
terhormat, dan penuh cinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di akhir perjalanan ini kita telah belajar bahwa kebahagiaan di usia 70 tahun ke atas tidak datang dari harta, rumah besar, atau tabungan yang penuh. Ia tumbuh dari tubuh yang sehat, hubungan yang hangat, aktivitas yang bermakna, kedekatan dengan Tuhan, dan jejak kebaikan yang ditinggalkan. Kelima kunci ini menjadi kompas yang dapat menjaga hati tetap tenang. Meski waktu terus berjalan, menjadi tua bukan akhir dari cerita, melainkan fase indah untuk menikmati hasil dari kebijaksanaan hidup yang telah ditempa sepanjang perjalanan. Usia senja adalah saat di mana kita belajar bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk terasa bahagia. Kita tidak lagi mengejar banyak hal, tetapi justru memilih apa yang benar-benar penting. Bukan lagi tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri apa yang tersisa. Bila pagi hari masih dapat membuka mata, minum air hangat dan tersenyum pada diri sendiri di cermin, itu sudah lebih dari cukup untuk disebut kaya. Kaya akan waktu, kesempatan, dan cinta dari Tuhan yang masih memperpanjang usia kita hingga hari ini. Namun bahagia di usia tua bukan berarti tidak ada ujian. Rasa sepi, tubuh melemah, atau kenangan masa lalu kadang mengetuk hati. Tapi sekarang Bapak dan Ibu punya bekal untuk menghadapinya. Mulailah dari hal sederhana. Jaga tubuh dengan kasih, rawat hubungan dengan tulus, isi hidup dengan kebaikan, dekatkan hati pada Tuhan, dan sisakan jejak teladan yang dapat dikenang anak cucu. Ingatlah, satu kebaikan kecil setiap hari lebih bermakna daripada 1000 rencana yang tidak pernah dilakukan. Kebahagiaan bukan tujuan, tetapi perjalanan yang kita ciptakan sedikit demi sedikit. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menjaga ruang hati tetap hangat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi yang kita sayangi. Jika video ini memberi manfaat, silakan bagikan kepada teman sebaya atau keluarga, agar mereka juga merasakan ketenangan yang sama. Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan konten penuh makna seperti ini, boleh tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak untuk kepentingan channel, tetapi agar kita bisa belajar bersama, saling menguatkan, dan tumbuh menjadi lansia yang mandiri, terhormat, dan bahagia. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, hati yang lapang, dan kehidupan yang penuh berkah. Ingatlah, bahagia di usia senja bukan tentang berapa panjang umur kita, tetapi tentang seberapa damai hati kita menjalani sisa waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga setiap hari yang tersisa membawa senyum, rasa syukur, dan kedamaian.